Berani beraksi tanpa berpikir. Itulah makanya saya mikir mereka tuh layak untuk dapat kenaikan anggaran tahun depan. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia bersama saya, Gilang Baskara. Kami akan membawakan berita-berita penting dari seluruh penjuru Indonesia. Anggota DPR minta tambah anggaran menjadi 7,5 triliun rupiah. Inilah Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. DPR minta tambahan anggaran kepada pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, mereka meminta 7,5 triliun rupiah untuk 2021. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Ahmad Dimyati Natakusuma. Menurutnya, tahun depan kerja DPR akan lebih keras karena banyak yang harus dibereskan, termasuk resesi akibat corona. Dia juga mengatakan, banyak problem di negara ini. Kalau negara ingin maju dan kuat, maka legislatifnya harus kuat. DPR-nya harus kuat. Tentang anggaran DPR dan lain-lain ini saya tidak bisa bahas sendirian tentu saja. Harus ada ahlinya. Karena itu saya undang ke studio pengamat pernikahan, perceraian, lingkungan hidup, jalan raya, teknologi, toleransi, asmara, permudikan, psikologi, media sosial, konten YouTuber, dan anggaran. Bung Gilbas. Ya, halo maaf Mas Gilang. Halo Mas Gilang, gimana kabarnya? Sehat? Sehat Bung Gilbas, saya sehat. Jadi langsung aja kita nih. Gimana soal anggaran buat DPR ini yang sampai 7,5 triliun? Wajar nggak sih itu? Tentu aja wajar lah Mas. Sama aja kayak Mas juga gitu kan. Tiap tahun pasti kan ada kenaikan gaji di kerjaannya. Ya kan? Nah, apalagi kalau kerjaannya bagus banget. Pasti kenaikannya bisa lebih tinggi. Sama aja kayak DPR ini. Nih, teman-teman di DPR nih layak dapat apresiasi dari masyarakat yang lebih. Dalam bentuk kenaikan anggaran. Kenapa saya bisa bilang begitu? Nih, karena nih mereka hasil kerjanya selalu di atas rata-rata. Udah gitu banyak inovasi yang dihasilkan oleh teman-teman di DPR. Apalagi selama COVID ini. Contohnya gini nih, soal impor jamu herbal yang belum diuji BPOM. Terus ngegeser RUU penghapusan kekerasan seksual ke tahun depan. Terus juga ngelanjutin RUU Omnibus Law itu yang cipta kerja. Nih, kalau ngeliat fenomena yang tadi nih yang udah saya bilang, itu kan berarti prinsip kerja teman-teman di DPR di Senayan ini emang unik. Mereka tuh anti mainstream, kayak ikan salmon gitu mereka, ngelawan arus. Kenapa gitu, Bung? Coba Anda lihat sendiri nih. Selama pandemi kemarin nih, KDRT itu jadi meningkat. Tapi RUU yang lindungin korban belum ada, ditunda buat tahun depan aja. Terus juga pas pandemi pengangguran di mana-mana, jutaan orang udah nganggur gara-gara pandemi. Tapi RUU yang mempermudah PHK malah diprioritaskan. Itulah yang saya sebut dengan inovasi. Berani beraksi tanpa berpikir. Itulah makanya saya mikir mereka tuh layak untuk dapat kenaikan anggaran tahun depan. Kalau bisa 7,5 triliun kedikitan malah. Yang gede aja terus keruk anggaran negara. Oh gitu ya. Sangat mendidik sekali penjelasan Anda, Bung Gilbas. Oke kalau gitu, terima kasih banyak Bung sudah datang kembali ke studio. Sama-sama Mas Gilang. Saya pulang dulu ya. Jadi begitu pemirsa, minta naik anggaran itu sama lah kayak anak sekolah gitu, kayak waktu kita sekolah minta tambahan uang ke orang tua. Kalau rankingnya bagus, nilainya bagus, pasti kan dikasih tambahan sama orang tua. Kalau ternyata nggak dikasih, masih kurang, ya ambil aja dikit dari uang SPP. Gak apa-apa lah, yang penting nambah. Sekian Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Saya Gilang Baskara, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi.